Baik, terima kasih Bu Ros. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Ulangan 18 ayat 1 sampai 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi, janganlah mendapat bagian dari milik pusaka bersama-sama orang Israel, dari korban api-apian kepada Tuhan, dan apa yang menjadi miliknya harus mereka mendapat rezeki. Janganlah ia mempunyai milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang dijanjikannya kepadanya. Inilah hak imam terhadap kaum awam, terhadap mereka yang mempersembahkan korban sembelihan, baik lembu maupun domba, kepada imam haruslah diberikan paha depan, kedua rahang, dan perut besar. Hasil pertama dari gandummu dan anggurmu dan minyakmu dan bulu guntingan pertama dari dombamu haruslah kau berikan kepadanya. Sebab dialah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dan segala sukumu, supaya ia senantiasa melayani Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi namanya, ia dan anak-anaknya. Apabila seorang Lewi datang dari tempat dimanapun di Israel, di mana ia tinggal sebagai pendatang, dan dengan sepenuh hati masuk ke tempat yang akan dipilih Tuhan, dan menyelenggarakan kebaktian demi nama Tuhan, Allahnya, sama seperti semua saudaranya, orang-orang Lewi yang melayani Tuhan di sana. Maka haruslah mereka mendapat rezeki yang sama dengan tidak terhitung apa yang ia peroleh dengan menjual harta nenek moyangnya. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal itu adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi mereka ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, di antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan, tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, tetapi supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkannya kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya lah akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu benar untuk mengucapkan demi namaku, perkataannya tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, dan perkataannya itu tidak terjadi,
dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Demikian. Kisah Para Rasul 7. Kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah, dan sesudah mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat, dan demikianlah Abraham memperanakan Ishak, lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8. Dan Ishak memperanakan Yakub, dan Yakub memperanakan ke-12 bapa leluhur kita. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadapi Firaun, raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka, supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir, dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya, lalu ia dibuang. Tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anak sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu, ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya, saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka.
tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya, ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, "Saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya?" Tapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu?" Dengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakkan dua orang anak laki-laki. Dan sesudah 40 tahun, tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai. Di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu. Dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. "Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub." Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, "Tanggalkanlah sutmu dari kakimu, sebab tempat di mana berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir." Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim?" Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Musa ini pula yang berkata kepada orang Israel, "Seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudaramu." Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun mereka berkata, "Buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu, dan mereka bersukacita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit seperti yang tertulis dalam kitab-kitab Nabi. "Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Tidak pernah, malahan kamu mengusung kemah Molok dan bintang dewa Refan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana, Babel." Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah, dan ia telah memohon supaya ia diperkenankan untuk menghadirkan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. "Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu?
Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini pada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Demikian firman Allah. Ya, terima kasih para lektor, terima kasih pada Ibu Elia Esther, Pak Enardo, dan Pak. Kita akan mendengarkan renungan Embun Pagi oleh Pastor Paul dengan judul Nabi yang dinubuatkan oleh Musa. Silakan Pastor Paul. Haleluya, luar biasa. Nabi yang dinubuatkan oleh Musa adalah Nabi ke-26. Luar biasa, geger saudara ya. Jamin geger saudara. Bukan saudara ya. Aduh, jangan gitu dong. Gitu aja udah shock. Jadi saudara, ketika Musa berkata bahwa nanti akan ada ya seseorang seperti aku. Simpel saudara ya. Setiap generasi selalu dibangkitkan seorang nabi seperti Musa yang mendengar suara Tuhan lalu ngomong sama orang Israel. Dan mereka adalah salah satu dari saudaramu. Harus saudara ya. Kalau bukan saudaranya orang Israel, enggak. Nah Muhammad gimana? Ya Muhammad bukan saudara. Ya, Muhammad tetangga juga bukan, apalagi saudara. Ya, tetangga aja bukan, apalagi saudara. Jauh. Jangan ngarang ya. Bukan Muhammad ya. Kalau saya bagaimana? Nabi 26. Ya bukan juga. Kan itu ceritanya nabi bagi Israel. Ya kan? Itu kan di Ulangan, Musa cerita kepada orang Israel bahwa nanti aku akan membagikan seorang nabi bagi kalian, orang Israel, dari antara saudaramu, sesama kalian, dari antara kalian. Jadi tidak mungkin ujuk-ujuk Muhammad ngomong muncul apa saya Muhammad yang di Arab atau saya yang orang Cina ini ngomong, tidak mungkin. Ya, harus saudaranya mereka, kalangannya mereka sendiri. Karena Torah itu adalah bagi internal mereka, orang-orang Yahudi, saudara ya. Jadi jangan ngarang itu ya, si Donditan nama kain nama, siapa lagi itu jangan ngarang, jangan maksa. Ya, jangan maksa, jangan ngarang. Nah, masalahnya seringkali ya itu ya, itu kan Muhammad itu ngotot Muhammad. Sejak kapan Muhammad jadi saudaranya orang Israel? Ya kan? Nah, karena akhirnya kebongkar semua, Muhammad perintahkan untuk bunuh semua orang Yahudi, saudara. Supaya apa? Supaya dia bisa nipu kalian. Tuh saudara itu, saudara. Tapi dibunuh kena mati-mati orang Yahudinya. Ya kan? Malah makin hebat. Wah, ngeri ya, saudara ya. Nah, saudara, ketika Tuhan berkata akan ada dibangkitkan, ya, nabi-nabi seperti seorang nabi. Karena susah mau ngomong apa seekor. Ngomong seekor. Setiap generasi pasti ada seorang nabi, saudara ya. Masa mau seekor nabi begitu apa sebuah, sebiji, sebatang nabi ya, seorang ngomong gimana. Tapi di dalam bahasa aslinya ya maksudnya
nanti akan ada nabi yang dibangkitkan. Itulah frasa dalam dalam apa namanya bahasa Yahudi. Jangan samakan wah harus seorang berarti cuma satu til-til, bukan. Maksudnya akan ada nabi bangkit, ya. Dan pada kenyataannya ada banyak nabi ya setelah Musa ya. Barang siapa yang perkataannya, nubuatannya tidak tepat, kamu harus rajam pakai batu. Makanya tidak ada nabi ngaku nabi. Kenapa? Kalau salah ngomong dirajam pakai batu, saudara. Ya, kalau salah ngomong, nubuatannya nggak terjadi, dirajam pakai batu. Itu Muhammad itu kalau di tengah-tengah orang Yahudi. Kenapa Muhammad itu kemudian dimusuhi orang Yahudi? Nubuatannya meleset terus. Ya dengan sendirinya nubuatannya meleset terus ya. Ya bukan nabi, ya kan? Nubuatannya meleset terus, ya kan? Nah, jadi dan bukan saudaranya orang Yahudi juga. Jadi nggak mungkin Muhammad yang ngamuk nggak diakui sebagai nabi ya. Uh, Kalau saya gimana ya? Saya mau mana orang Yahudi ngakuin saya sebagai nabi? Ya nggak mungkin. Anda kalau ngakuin saya sebagai nabi ya terserah, ya kan? Nggak ada yang maksa juga. Nggak mengakui juga nggak apa-apa. Saya juga tidak akan awas kamu kalau kamu nggak mengakui saya sebagai nabi, kamu saya gorok kamu. Saya juga nggak gitu, saudara ya. Iya kan? Karena tidak ada nabi maksa-maksa ngaku nabi, saudara ya. Aku ini nabi loh. Nggak ada, saudara. Nggak ada nabi ngaku nabi. Ya cuma Nabi 26 sama 25 yang Nabi ngaku Nabi. Ya. Bahkan Yesus pun, kamu Nabi, nggak ngomong apa-apa, saudara. Ya kan? Nggak akan dijawab sama Yesus. Ya Yohanes, ya, apakah kamu Nabi? Bukan. Mau dibilang Nabi aja nggak mau kok. Kenapa salah ngomong dibabat, saudara. Ya kan? Nah itu demikian juga dengan kehidupan kita sehari-hari, saudara ya. Minggu kemarin ya, kita belajar tentang penghakiman, tentang perkataan kenabian. Kamu tidak punya karunia kenabian, tapi sok-sok jadi nabi, suka menghakimi orang lain. Terus kamu ketika dibalikan, kan setiap penghakiman yang kamu ucapkan, yang kamu berikan kepada orang lain, takaran yang kamu terapkan kepada orang lain, akan ditakarkan pada kamu balik, saudara. Takaran yang kamu terapkan pada orang lain akan ditakarkan kepadamu. Saudara, kemarin ya, ini di Belanda sini ada salah satu ini kita ya, salah satu saudara kita. Ya, dia ini paling suka menghakimi orang lain. Wah, ini orang gini, wah ini. Nah, saya tidak sengaja saya ngomong sama dia, ya. Saya kan dia selalu bilang, saya ini kalau bilang saya ngomong selalu terus terang. Saya ini kalau ngomong selalu direct to the point. Dia bangga sekali, saudara. Padahal orang banyak kepahitan gara-gara dia, saudara ya. Ya kalau ngomong direct, ngomong to the point. Wah, suatu ketika saya ngomong, saya kan orangnya juga to the point kan, jeblak kan. Saya juga ngomong, salah kamu, harusnya begini. Mutung saudara dia, saudara. Terus katanya, wah ini Paul tidak suka sama saya. Saya bingung, Paul tidak suka sama saya. Saya bingung yang mana ya? Saya salah ngomong yang mana? Terus saya pikir-pikir dulu, setelah saya baca semua ya, panjang banget ya. Oh ya ampun, gara-gara kemarin saya nggak suka dengan caranya dia, saya langsung kamu juga boleh begitu, ini harus begini. Dah, saya ini sudah lupa saudara, saya ngomong apa, dan saya juga tidak tahu. Ya orang kalau ngomong ada salah apa di tempat umum kita langsung ngomong kan, karena ya kita semua jadi malu kan. Nah, jadi bilang jangan salah, saya bilang begitu ya. Mutung saudara ya. Nah itu loh. Kamu kalau tidak bakal jadi nabi, jangan sok-sokan jadi nabi, saudara. Nabi itu maksudnya begini loh, ya orang yang punya karunia kenabian itu, kalau ngomong direct, saudara, langsung terdepan jeblak gitu ya. Nah kalau kamu nggak suka digituin orang, kamu jangan gituin orang. Ya, kalau kamu nggak suka orang ngomong belak-belakan sama kamu, jeder begitu ya. Bu Rose itu gincunya kok sampai ke pipi toh. Kamu kan nggak suka digituin ngomong ya, ya kamu jangan ngomong gitu ke orang. Ngomongnya pelan-pelan, dibisikin, di depan orang, di depan umum. Ini Bu Roso gincunya sampai ke pipi, nih pasti ngaca Bu Roso nih. Kalau kamu tidak suka digituin orang, kamu jangan gituin orang. Intinya begitu loh, saudara ya. Suka, misalnya kamu tidak suka diomongin ya, lambenin doer. Padahal cuma bercanda. Tapi orang itu bisa marah, saudara. Nah, tapi saya dulu ya, waktu di Salatiga waktu kuliah ya,
sering ada satu orang ini, wah sombong kali ya. Saya merasa nggak suka sekali sama dia ya. Dia itu selalu, kami dari Tegal kan kalau ngomong apa-apa kan, wah juplak, wah kamu kanjingan maling, kamu, ya kan. Kalau ngomong kita orang Tegal kan, wah gubrak-gubrak kan. Nah, terus dia sering gasakin kita, terutama saya, saudara, sering digasakin, saudara ya. Saat digasakin sampai kadang-kadang sampai masalah ekonomi, saudara. Melarat, ini masalah tiga, merene mau jaluk tok. Saya memang miskin sekali, saudara ya. Memang miskin. Jadi kan perasaan ya, saudara, dia ngomong gitu ya. Nah, memang saya miskin, memang saya pernah nggak makan 7 hari segala macam. Dan saya tinggal di satu tempat, ya, yang kita gratis, makannya pun gratis. Nah, dia ngomong gitu, saudara, bayangin. Nah, cuman semua orang pada ketawa, dia kan lucu gitu ya, saudara ya. Suatu kita gasak balik orang ini, saudara ya. Tak gasak balik. Ini tiap hari mungkin gasakin kita, orang-orang Tegal digasak sama dia ya, dibully ya. Seperti kalau stand up komedi, dia itu stand up komedi tapi ini ya apa namanya, mempermalukan kita orang-orang yang dari Tegal ini ya. Suatu ketika saya ngomong, so jeder begitu ya. Terus orang ini kaget, semua orang ketawa semua, saudara. Orang ini kaget. Orang ini kaget, ngebrak meja begitu ya. Wah, ribut dia. Terus yang lain bilang, ya kamu jangan gitu. Dia kan juga bercanda, dia cuma bercanda, kok nggak usah marah. Wah, tapi tidak kebangetan kamu ngomong. Kamu siapa di sini? Kamu pendatang begini. Wah, ngomong macam-macam. Nah, itu saudara ya. Pecundang itu begitu. Kamu tidak siap jadi nabi, kamu mengucapkan omongan kenabian kepada orang lain, ketika takaran yang sama dikenakan padamu, kejang-kejang kamu, saudara. Hati-hati, saudara ya. Kalau kamu tidak siap untuk diomongin sama orang dengan cara kamu ngomong, kamu selalu kalau ngomong sama orang, ya ingat-ingat, saudara ya. Kalau kamu mau bicara sama orang, suatu ketika akan ada orang ngomong dengan cara yang sama itu seperti kepada kamu. Oh, kalau saya pasti akan tunda. Kalau memang saya tidak baik, ya harus saya akui, Pak Paulus jalan baik, saudara. Serius, kalau kamu sering mengucapkan cara yang begitu, itu akan balik ke kamu. Entah mengapa bisa balik, saudara. Karma apa? Ya bukan. Tuhan Yesus yang sudah ngomong kok. Ya sebelum Buddha ngomong, Yesus sudah ngomong. Bukan masalah karma, saudara. Ini masalahnya, apapun yang kamu takarkan ke orang, akan ditakarkan balik kepada kamu. Kalau kamu ngomong, jangan sok-sokan jadi nabi. Oh, saya ini punya indera keenam. Ya, minggu kemarin kita sudah belajar ya. Jangan sok-sokan punya indera keenam, saudara. Gundulmu peyang, indera keenam. Nanti begitu indera keenam yang meleset semua, katanya apa ngomong. Saya sering ya, orang-orang bilang punya indera keenam itu meleset semua. Saudara. Makanya ikut kelas profetik ya, supaya tahu belajar bagaimana membedakan suara Tuhan, indera keenam, ya indera suteja, indrayana, dan indera-indera yang lain, saudara ya. Nanti kamu sesama indera, indrawati sama indrayana, kamu nggak tahu bedanya, repot nanti, saudara ya. Ikutin kelas profetik, serius, saudara ya. Jangan-jangan kamu juga nggak punya indera lagi. Repot kamu, ngaku nggak punya indera, ngomong-ngomongnya punya indera. Ya, inderamu cuma 3, ngaku-ngakunya 6. Repot, saudara. Kamu jadi nakut-nakutin orang. Ini feeling, pasti ini. Belum tentu, saudara. Kamu kalau nggak ngerti indera keenam, saya punya indera keenam, akhirnya meleset semua keluargamu jadi korban. Ini feeling, wah saya ini punya keindera keenam. Biasanya orang yang sering ngomong begitu, biasanya nggak punya, saudara ya. Biasanya nggak punya, serius. Kenapa? Karena dia berusaha bikin kamu karena dia capek. Tapi kalau dia benar-benar punya, keluarganya tahu, ya, anak buahnya tahu, saudara. Nggak usah dia ngomong-ngomong. Contoh, saya kalau ngomong sih tepat, ya. Keluarga saya sudah tahu, anak-anak saya sudah tahu, jadi kalau ngomong sama saya hati-hati. Ya, mereka kenapa? Karena ngomong mesti tepat. Karena itu terbukti berkali-kali. Seorang ayah, jangan ngomongin papa ini punya indera keenam, berarti kamu tidak punya indera keenam. Berarti selama ini kamu tidak dihargai sama anakmu, sehingga kamu harus ngomong begitu ke anakmu. Aku ini punya indera keenam. Kecuali bercanda ya, aku ini punya indera keenam, sebentar lagi ada cecek jatuh. Tuh, kamu nggak tahu ya, kamu yang lempar sendiri cecek ya. Aku ini punya indera keenam, sebentar lagi kamu kejatuhan cecek. Nah, itu hati-hati tuh. Kalau ada suami ngomong gitu sama istrinya, kamu mau dibalang cecek sama suamimu tuh.
Supaya kamu percaya bahwa suamimu punya indera keenam. Kadang-kadang suami-suaminya begitu kok. Jangan, saudara. Kalau kamu tidak punya, jangan. Sebab tidak semua karisma dari seorang ayah, karisma dari seorang pemimpin, ya, melalui indera keenam. Kalau Anda tidak punya, tidak usah. Tidak semua harus dengan indera keenam. Karisma itu tidak dengan indera keenam. Jangan takut, saudara ya. Jangan minder. Kalau kamu tidak ada bakat kenabian, tidak usah. Kalau tidak punya indera keenam, tidak usah pamer-pamer. Nanti malah kamu diketahui, dibisikin indera keenam, gundulmu peang. Ya kan? Dibisikin anak buahmu. Kalau saya sama anak buah, saya nggak pakai indera keenam. Kok tahu, Pak? Oh, indera keenam. Oh, enggak gitu, saudara. Ya tahu gimana, saya kan bosnya kamu. Gitu, saudara. Ya tahu, saya bosnya kamu. Informasi saya pasti lebih banyak dari kamu. Tapi sering terjadi, saudara ya. Sering terjadi kalau saya ngomong mesti tepat. Indera keenam bukan, ya nanti diajarin di kelas profetik ya. Apakah indera keenam itu yang dimaksud indera keenam? Mengapa bisa ada suara kenabian? Orang ngomong ya bisa tepat. Nah, saya dulu pernah cerita ya, ada orang, ya dulu saya punya kolega ya, bukan bos saya tapi kolega, dia GM, sama-sama GM di sebuah perusahaan armada ya. 700 armada, 700 truk yang 20 ini 20 ton, saudara. 20 sampai 30 ton truknya ini bisa ngangkut, gede-gede banget ya. Namanya apa, intercooler ya, truknya namanya intercooler. Nah, saudara, orang ini kalau ada mobil masuk, gubrak, itu kan masuk ke garasi, itu kan masuk ke garasi yang truk gede banget ya, berapa hektar gitu. Jadi kalau masuk kan gubrak begitu kan. Pasti kan ada lewat tanggul itu. Dia bisa langsung tahu, oh ini si Hotang nih, oh ini si Bunga Mawar, oh ini si Raja Munyuk, oh si ini. Dia bisa tahu loh, saudara. Dari cara nyetirnya saja dia sudah tahu. Jadi kalau ada, loh ini isi Nababan belum datang nih. Didengerin, kok belum datang ya, dipanggil-panggil ya, pakai halo-halo. Nababan datang merapat. Nababan yang mana, Pak? Semuanya ngaco, datang semua. Nababan ada 20 orang. Ngaco semua. Nababan semua. Nababan yang mana? Bingung. Dia bisa tahu. Indra keenam bukannya bukan. Allah bisa karena biasa. Karena terlatih. Kalau kamu biasa memberikan yang terbaik dalam pekerjaanmu, saudara. Kamu kenapa kerjanya, kamu kerja bisa keteteran? Karena kamu belum punya feeling sama kerjaan itu. Saya nggak tahu dengan Anda ya. Saya kalau sudah kerja dan saya sudah ngimpi kerjaan itu, pasti sukses, saudara. Pasti jadi. Artinya apa? Sel-sel tubuh saya itu sudah nyatu sama kerjaan itu. Sampai ke bawah mimpi kok kerja itu. Saya pasti jadi. Nah, bagaimana dengan tiap orang beda-beda pengalamannya. Tetapi saya selalu memberikan yang terbaik ketika saya bekerja, ketika saya melayani, ketika saya selalu berikan yang terbaik. Kadang-kadang sampai overheating ya. Makanya kalau udah overheating itu saya stop dulu, saya stop. Terus retreat ya, saya retreat sendiri, terus kita kerjakan yang terbaik. Berikan yang terbaik dari hidupmu, saudara. Mungkin yang terbaik dari hidupmu nilainya hanya 6, tapi kamu berikan yang terbaik. Begitu feeling kamu udah masuk dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam kehidupanmu sehari-hari, ya, maaf kata, saudara ya, dulu selama saya jadi leader ya di dalam perusahaan-perusahaan, cabang kami di seluruh Indonesia. Saya ada di Jakarta, di Ambon atau di Papua atau di Kalimantan ada jarum jatuh. Saya bisa dengar, saudara. Indra keenam, ya termasuk itu. Apapun namanya, tapi pokoknya saya bisa tahu, bisa ada masalah, bisa begitu saya lihat orang kerja gini, ini orang nggak bisa kerja. Begitu interview, begitu kita ketemu orang, saya langsung tahu. Indra keenam apa nabi? Ya bukan masalah nabi. Kamu kalau biasa memberikan yang terbaik dari hidupmu, ya, dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, studimu, kamu biasa berikan yang terbaik, saudara. Maka kamu di situ kamu akan mengalir dalam pekerjaanmu, ya, akan mengalir sehingga kamu bisa nggak stres. Capek Pak, iya capek. Walaupun kamu cuma tukang ojek atau tukang parkir, saudara, tapi kamu berikan pengabdian terbaik. Waktu mundur ya, ya benar-benar ya, jangan lagi mundur ya, terus. Sampai kapan Pak? Ya sampai bunyi bruk, baru berhenti ya, edan. Kamu parkir, kamu sambil malam sambil isep begini, ya terus
terus, dibuat, stop. Dan nabrak baru bilang stop. Waduh, itu namanya Anda, ya itu tadi, ya itu sudah jadi tukang parkir aja, suruh mundur-mundur sampai itu, dia bukannya benar-benar ngapa-ngapain, sepele loh saudara, ya. Dan bekerja di kantor, ya, Anda kerja jadi pelayan toko, Anda kerja jadi guru, Anda kerja di bank, jadi dokter, apapun, jadi hamba Tuhan, apapun berikan yang terbaik dari hidupmu. Feeling kamu masuk di sana, saudara. Kalau saya, sampai saya ngimpi, pokoknya kalau saya sudah kerja, tak tunggu sampai saya ngimpi. Kalau saya tapeng terus ya. Makanya kalau saya masuk kerjaan baru, saya melakukan sesuatu yang baru, biasanya saya puasa, saudara. Saya puasa, mau tukang parkir puasa, saudara. Kamu pikir tukang parkir itu, kamu ya, ini contoh, saudara. Kalau kamu jadi tukang parkir, jadi tukang cuci baju, jadi pembantu di rumah, kamu puasa, saudara. Puasa buat orang-orang yang kamu layani. Puasa buat kamu supaya kamu kuat, sehat. Puasa buat orang-orang yang kamu layani, saudara. Berkat Tuhan itu datang tanpa kamu duga. Entah kamu tukang parkir, entah kamu pendeta, entah kamu dokter, entah kamu pengusaha, apapun, entah kamu pensiunan, ya, apapun kamu yang kamu kerjakan hari itu. Ya, ibu rumah tangga cuman masak, doakan supaya kamu ya feeling masakmu dengan cinta, segala sesuatu kamu dengan cinta. Baru indera keenammu itu akan muncul. Itu sudah otomatis kamu ikut dengan teman saya, lakukan deh. Indera keenam itu udah ujuk-ujuk indera keenam kundur mupe yang adanya indera gunadi, saudara, bukan indera keenam. Ya, makanya nanti belajar kelas profetik, nanti diajarin indera keenam itu apa. Ya, dan bagaimana melatihnya. Semua orang, ya, kalau sudah selalu melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Di bidang itu, saya kalau disuruh nanya ya, mesin mobil gitu, ini rusaknya apa Pak? Ya enggak tahu, saudara. Tapi kalau kamu tanya tentang saya, ya tentang pekerjaan saya hari ini jadi hamba Tuhan, begitu saya ngeliat orang ini bagus Pak, dulu ya si Raja Uti, ini orang ini bagus, saya bilang, enggak. Orang ini bagus, enggak. Saya udah dari nada suaranya, cara ngomongnya, enggak. Coba, ujung-ujungnya duit juga, saudara. Ujung-ujungnya ternyata kelainan juga. Ujung-ujungnya ternyata donasi yang ruwet-ruwet itu. Indra keenam, ya. Orang ini Pak, percaya deh. Ya, kita sudah mengalaminya. Nah, ya, berikan yang terbaik dalam hidupmu. Berikan yang terbaik dalam hidupmu. Dan kalau ngomong hati-hati, kalau kamu tidak siap ya untuk orang ngomong seperti itu ke kamu jangan ngomong gitu ke orang. Kalau saya siap, saudara, saya ngomong keras ya waktu ya di media sosial, dan saya sudah siap orang ngomongin saya dengan cara yang sama, saudara. Bahkan lebih edan, banyak aku ngomong lebih edan. Tak sekenyutok, kamu nanti dia balas nangis. Saya cuma gitu aja, kamu ngomongin saya macam-macam tak balas, nanti kamu nangis, nanti tak bahas berjilid-jilid, kamu mumet, saya bisa bunuh diri kamu. Nah, kalau kamu tidak siap ngomongin orang, kamu jangan ngomongin orang. Ya, kamu, ini suara kenabian Pak, begitu ada orang menyampaikan suara kenabian balik ke kamu nangis, pahitan, guys. Ya, makanya lakukan yang terbaik dalam hidupmu, jangan menghakimi. Orang yang menghakimi seperti Kain, saudara, kepo. Berarti kamu tidak punya iman. Ayo, fokus sama Tuhan. Fokus dalam pekerjaanmu. Fokus sama Tuhan saja. Amin.